Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Aditya Ika Nurajijas. Saya dari kelas 11 IPA 5 dari SMA 24 Kabupaten Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem saraf pusat dan bagian otak. Nah, yang pertama ada sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat terdiri dari otak, sumsum, tulang belakang. Sistem saraf pusat ini berfungsi sebagai pusat pengendalian utama pada tubuh. Sistem saraf inilah yang mengatur pergerakan tubuhmu, misal saat tangan kamu melakukan gerakan refleks ketika mangkuk bakso yang panas. Gerakan refleks itu tanpa kamu sadari merupakan tugas dari sistem saraf pusat loh. Nah, yang selanjutnya yaitu ada otak dan sumsum tulang belakang yang menjadi pengendalian tubuh manusia berada pada sistem saraf pusat. Kenapa sistem saraf pusat bisa mengontrol gerakan tubuh? Hal ini karena sistem saraf pusat mampu mengolah informasi dan rangsangnya yang diperoleh dari indera tubuhmu. Nah, di sini ada otak. Otak merupakan organ terpenting dari tubuh manusia yang tersusun oleh jutaan sel saraf. Permukaan otak manusia yang berlipat-lipat membuat otak manusia mampu menyimpan lebih banyak neuron dibandingkan otak permukaan mulus seperti pada sebagian besar hewan. Nah, di sini juga ada berkat permukaan otak yang berlipat-lipat ini manusia bisa memiliki kemampuan kognitif yang tinggi dibandingkan hewan. Otak manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Berikut penjelasannya. Nah, di sini pertama yaitu ada otak besar atau cerebrum. Otak besar atau otak bagian depan manusia disusun oleh cerebrum. Cerebrum merupakan bagian yang paling besar pada otak manusia, sehingga disebut sebagai otak besar. Cerebrum atau otak besar ini menjadi bagian otak manusia yang menentukan dasar-dasar kecerdasan. Manusia cerebrum menjadi pusat interaksi yang paling rumit dan menjadi pusat kontrol semua ingatan manusia. Cerebrum mampu merumuskan semua kegiatan dan kompleks seperti saat kamu sedang belajar, bermain, atau berpikir. Terus, ketika membaca sebuah topik atau materi belajar, misal cerebrum yang menentukan informasi apa saja yang penting dan harus diingat. Gak cuma itu, pahamiran cerebrum juga mengatur emosi manusia. Cerebrum ini terdiri dari 2 belahan, yaitu hemisfer kanan, hemisfer kiri. Kedua hemisfer ini memiliki peranan yang penting dalam proses belajar kita. Hemisfer kanan memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah visual, sementara hemisfer kiri cara kerja lebih rasional dan analitis. Nah, di sini selanjutnya ada talamus dan hipotalamus. Selain cerebrum di otak depan manusia juga dapat talamus dan hipotalamus. Talamus merupakan bagian otak yang menjadi penerimaan informasi sensori dari organ indera yang diteruskan ke otak besar. Dari otak besar, informasi hasil terjemahannya akan masuk ke talamus dulu sebelum keluar dari otak untuk disampaikan ke organ yang ditargetkan. Nah, sementara hipotalamus itu adalah bagian otak yang menjadi pengaturan homeostasis atau pengaturan lingkungan dalam tubuh kita. Hipotalamus lah yang dapat mengatur suhu tubuh kamu agar tetap stabil.
Saat kamu merasa kepanasan ketika berjalan kaki di siang hari, sensor-sensor yang ada di seluruh kulit tubuh kamu akan memberi sinyal listrik yang berisi informasi kalau tubuh kamu sedang kepanasan kepada hipotalamus. Selanjutnya yaitu ada informasi tersebut akan diterjemahkan oleh hipotalamus untuk menjaga suhu tubuh tetap stabil dengan cara melepaskan enzim bradikinin ke kulit. Dari kulit enzim bradikinin ini akan membuat pembuluh darah dan kelenjar keringat melebar, lalu mengeluarkan keringat dari tubuh. Saat keringat ini keluar, suhu tubuh kamu akan kembali turun karena panas di tubuh kamu ini menguap oleh keringat. Nah, selanjutnya di sini ada mesencephalon, otak bagian tengah. Nah, di sini kita akan bahas otak bagian tengah. Otak bagian tengah yang biasanya disebut mesencephalon ini posisinya sejajar dan lebih dekat dengan mata dan telinga karena lebih dekat kedua organ. Nah, indera tersebut itu tugas mesencephalon ini berkaitan dengan pendengaran dan penglihatan kita. Mesencephalon mampu menerjemahkan informasi suara dari kedua telinga kamu, sekalipun yang menjadi pusat penglihatan di otak adalah bagian otak terbesar. Tetapi mesencephalon ini juga memiliki andil dalam gerak refleks mata. Misal, saat ada debu yang mengganggu atau ada cahaya yang menyilaukan mata kamu. Nah, mesencephalon inilah yang secara tidak kamu sadari bertugas untuk menutup mata kamu. Selanjutnya ada cerebellum, otak kecil. Apa sih itu cerebellum, otak kecil? Yaitu di bagian otak belakang ada cerebellum yang disebut juga sebagai otak kecil. Cerebellum merupakan pusat keseimbangan tubuh manusia yang dapat memantau kedudukan posisi tubuh manusia. Sebelum membantu koordinasi, ketetapan dan kekurangan waktu gerakan tubuh manusia. Misal, saat ada bola yang melayang ke arah kamu, sebelum ini akan berkoordinasi dengan kontraksi motorik. Nah, yang ada di otak bagian depan untuk menentukan kapan kamu akan menangkap bola tersebut agar tidak meleset. Selanjutnya ada bagian otak belakang. Otak belakang ini juga ada namanya pons Varolii atau jembatan Farol. Pons Varolii ini bertugas untuk menghubungkan atau menghantarkan impuls bolak-balik dari otak bagian kanan dan kiri. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.